Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita kedatangan Dita nih, teman lama gua, lama banget baru ketemu sekarang. Alasan gua undang lu Dit, makasih banget sebelumnya udah luangin waktu buat ke Janji Temu Podcast. Karena gue tertarik tuh sama perjalanan lu yang sudah melanglang buana juga gitu. Gue lihat tuh lu udah ke New York, terus sekarang udah di Portland, terus ada rencana ke Belanda ya ceritanya ya. Hmm, Gimana ceritanya dan kapan sih sebenarnya lu memutuskan untuk gue mau ke ini nih, mau ke luar negeri gitu, mau pergi dari Indonesia gitu buat berpetualang. jadi awalnya kapan ya? Pokoknya jadi awalnya gue kuliah kan, terus Hmm. eh, lulus S1, Hmm. terus kayak kerja serabutan setahun lebih. Terus waktu itu terjadi tsunami di Aceh. Nah, terus Hmm. gue ngawali karir non profit gue di sana karena pas kejadian tsunami itu banyak banget lowongan kerjaan. Oh gitu. Nah, terus Hmm. mm-mm. Terus kebetulan ada karena gue dulu tesisnya pakai pemetaan GIS, Hmm. ada lowongan sebagai GIS officer. Ya udah pindahlah gue ke Aceh, terus udah berkarir sebagai GIS officer untuk NGO. Hmm. Nah, terus nah di situ lah gue karena banyak sekali lembaga non profit yang datang ke Aceh waktu itu, jadi suasana di Aceh itu sangat internasional gitu. Jadi banyak sekali orang-orang dari berbagai penjuru dunia yang saat itu membantu rekonstruksi dan rehabilitasi Aceh. Hmm. Nah, di situlah gue kayak melihat, oh seru ya suasana beragam, orangnya macem-macem, terus udah gitu kayaknya pada baik-baik, kayak berkompeten. Hmm. Jadi gue kayak tertarik dengan suasana dunia global gitu. Nah, Hmm. setelah setahun apa ya, setahun, tahun 3 bulan, tahun gue kerja di salah satu NGO, terus udah gitu gue pindah ke Red Cross. Setelah 3 bulan di sana, uh, ada uh, waktu itu ada banjir di Mozambik. Nah terus bos gue disuruh ke Mozambik, jadi terus dia sama gue sama timnya, oh tapi yang satu tim nggak jadi pergi, jadi akhirnya cuma gue sama dia pergi ke Mozambik. Itu terus pertama kali gue nggak pertama kali gue keluar negeri Singapura, kedua kali ke Mozambik, terus gue Eh, di sana eh, bulan buat respons buat banjir di sana. Terus hmm. gue kayaknya seneng gitu loh, maksudnya kayak oh ya ampun segala hal baru, apalagi Mozambik ya, siapa juga gue nggak pernah gue nggak pernah Iya. ketemu orang Mozambik. Terus ya udah akhirnya gue suka gitu loh dengan uh, uh, lingkungan yang beragam dan di jalur non profit ini gitu. Udah dari situlah gue tertarik untuk berkarir internasional gitu, karena di situ juga gue ngeliat kan ini orang kan dari berbagai macam belahan dunia ya, walaupun ya didominasi oleh dunia barat, tapi gue ngeliat ya asalkan kita punya skill, punya pengalaman, punya kompetensi di bidang ini, ya kita sah-sah aja gitu loh, bisa berkarir di bidang ini gitu. Hmm. Disitulah gue tertariknya. Oke. Oh, Hmm. backup tapi pas lu ke tsunami berarti lu turun ke Aceh ya? Maksudnya ngebantu di sana. Iya, tapi nggak langsung pas hari, nggak hari, nggak langsung Kalau pas hari H bahaya dong. relief. Kayak gue tuh ke di sana setahun sesudahnya, jadi tahun 2006 ya. Oh, jadi sudah mulai ada Jadi udah pembangunan, tahap, ya udah ya ya, terbentuk ya, udah terbentuk fasilitas-fasilitasnya. Nah, skill masih sih dalam tahap itu, ah, dalam tahap membangun ya. nah yang lu kesana tuh skills yang lu pakai itu apa tuh yang dipakai di dalam membantu eh, bencana atau membantu restruktur si Aceh ini?
Jadi kan karena waktu itu tuh dibutuhkan rumah darurat kan, bukan Hmm. rumah darurat, udah bukan tenda lagi, mereka udah butuh rumah yang mereka bisa tinggal. Nah, Hmm. banyak si NGO gua itu emang mau membangun rumah buat mereka, Hmm. tapi peta detailnya nggak ada gitu loh, peta Hmm. detail kan si plot-plot rumah itu tuh nggak jelas gitu loh. Hmm. Sementara Hmm. kita kan nggak bisa ngasih ini rumah gitu, tapi harus Hmm. terdata kan. Tata ruangnya Harus gitu ya. terdata ya ini plot punya Pak siapa, Hmm. nanti dia akan dapat Oh. rumah nggak. Terus kalau yang rumahnya belum hancur ya nggak akan dikasih rumah gitu Hmm. kan. Hmm. Jadi karena gue punya skill perpetaan Hmm. dan pernah pakai GIS, jadi gue itu bikin peta-peta plot tanah itu buat si rumah bantuan. Kalau perpertaan berarti lu planologi sebenarnya, Pak, basicnya. Bukan? Enggak juga sih. Oh, enggak. S1 Cuma gue tuh oceanografi, cuman karena gue oceanography. pakai GIS, jadi Hmm. gue ya sedikit banyak bisa lah pakai Hmm. software. Terus belajar pemetaan ya belajar GPS gitu kan. Terus Tuh. itu kan pengalaman pertama lu banget ya mendatangi sesuatu daerah yang kena bencana gitu. Nah, lu ada kisah-kisah yang gimana gitu pas ke sana tuh ngelihatnya kan ya kalau gua sih kok gua nggak bisa ngebayangin lu kan yang turun itu. Maksudnya gimana tuh kondisinya di sana pada saat lu datang ke sana tuh? Kondisinya sih karena mungkin gue datang ke sana setahun setelahnya ya, jadi Hmm. nggak pas menderitanya Hmm. banget, jadi Hmm. mereka udah sedikit pulih gitu. Hmm. Jadi Hmm. Hmm. um, ya seneng, bukannya seneng ya ngeliat-ngeliat, tapi gue seneng gitu loh bisa berada di Berkontribusi. sana dan berkontribusi gitu Hmm. loh, dari karena gue tuh selalu ngerasa kalau ada bencana itu aduh gue harus melakukan sesuatu gitu kan, Hmm. 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 sedih Hmm. gitu loh ngelihat di TV Iya, doang iya, iya, betul, gitu. betul. jadi Hah. jadi gue bener-bener kayak oh ya ini adalah iya karir yang pingin gue tempuh gitu di Hmm. situ. Terus ya orang-orangnya sih udah mulai pulih sih, udah gitu banyak banyak duda tsunami gitu. Banyak apa? Jadi duda tsunami. Jadi kalau gue lagi ngukur-ngukur gitu suka ada yang kak kan gue selalu kalau lagi ngukur pasti ditemani orang lokal kan. Jadi kak ada itu tuh ada tsunami duda di sana istrinya hilang pas tsunami, kakak mau nggak dari Ininya apa? Pick up line-nya ini ya kayak gitu ya di sana ya. iya Aduh. Nah, terus kalau yang di ya. Mozambik gimana nih ceritanya? Di Mozambik itu gimana? Sama kayak di sana. Jadi sudah masa pemulihan atau tugas lu di apa tuh waktu di Mozambik tuh? Nah Dan apa kalau sih di Mozambik tuh kebanyakan orang hitam berarti ya atau enggak? orang itu Afrika Heeh. ya. Iya, iya. Eh, Terus mereka ngomongnya bahasa Portugis. Mm-mm. Lalu ngomongnya pakai bahasa apa dong? Bisa? Atau ada translator? Ya, iya yang nggak, gue nggak langsung berinteraksi dengan penduduk sih, jadi Heeh. emang gue sana bikin peta gitu kan. Pas Mozambik itu mereka ya pas lagi beberapa hari setelah banjir gitu kan, Hmm, hmm, jadi emang masih pada banyak di tenda gitu ya. hmm. Jadi jadi emang kerjaan gue di sana itu apain ya, aku udah lupa. Oh waktu itu kita ngasih, gue memetakan poin-poin di mana orang butuh tenda, butuh bantuan air, butuh makanan gitu. Terus udah gitu gue memetakan di mana aja orang-orang si NGO ini udah ngasih bantuan gitu. Terus lu kan ini kayaknya dengan dengar cerita lu ya sebenarnya banyak tuh orang yang mau kayak lu bisa keluar terus ngebantu orang juga bermanfaat bagi orang. Nah Hmm. sekarang kalau lu nggak keberatan nih jawab nih, ada paychecknya nggak sih? Salary-nya tuh Ya, lumayan nggak sih? Hah? jadi salarinya oke. Oh Ya. salary-nya oke. Nah jadi nih buat yang Mm-mm. ngedenger, kalau kalian emang pengen ngebantu dalam hal ini dan juga sebagai apa? Ya maksudnya enak banget ya lu kalau orang yang suka berpetualangan lu keluar, lu dikasih salary juga dan bermanfaat juga gitu ngebantu orang-orang yang terkena bencana gitu ya. Jadi yes banget nanti kalau saya mau nanyain tentang gimana nih caranya bisa
tanya lagi sama Gita nih gimana ininya. Nah terus Dit dari ini terus dari Mozambik, terus akhirnya lu kan suka sama dunia global ini ya. Nah terus setelah itu lu memutuskan ke Setelah itu gue kuliah lagi di Belanda waktu itu. di Belanda. Kenapa milih Belanda? Karena ya apa ya? Karena ada beasiswanya. Kan ada di sana free weed. Iya, Oh ada beasiswa di sana, ya, lu dapat beasiswa. ada. Jadi gue emang waktu itu setelah kerja di Aceh, terus gue tuh kayak selanjutnya gue pengen kuliah karena gue pingin belajar lagi si perpetaan ini karena gue suka banget gitu loh dengan perpetaan. Ya udah, terus akhirnya gue cari-cari sekolah yang ada lanjutannya, perpetaan lanjutan. Terus salah satu sekolah yang spesialis dengan perpetaan adanya di Belanda, dan kebetulan salah satu negara yang banyak beasiswanya. Gitu. Ya udah gue kuliah, dapat beasiswa, terus kuliah di sana 2 tahun ya, 1,5 tahun. Nah udah kuliah itu gimana tuh di Belanda tuh situasinya? Oke, itu nanti deh. Gua tadinya mau nanyain Belanda, New York sama Portland itu bedanya apa. Cuman itu nanti setelah lu ceritain ya. Jadi setelah Belanda itu lu kerja lagi di pemetaan itu atau masih kerja di non-profit organization balik lagi atau gimana? Abis dari Belanda gue pulang ke Indonesia, terus gue dapat kerja tetap di non-profit juga, walaupun nggak spesialis perpetaan, lebih kayak koordinasi, bikin workshop gitu. Oh, malah gitu ya, lu udah belajar perpetaan, balik ke Indonesia, malah dapetnya beda lagi ya, bukan perpetaan lagi. Iya, nggak tahu ya, mungkin karena perpetaan itu juga sangat spesifik kan ya, maksudnya kalau tiap perusahaan, tiap organisasi butuh orang finance misalnya kan, dan semua perusahaan butuh perpetaan gitu. Jadi ya kita yang ada aja lah yang ada lowongan kerjanya waktu itu ya udah itu. Berapa lama tuh di Indonesia di kerja di non-profit, bikin workshop dan segala macam? Oh, setahun setengah. Dan udah gitu lu berangkat lagi? Nah, udah gitu pas lagi kerja itu, kalau nggak salah si proyeknya udah mau terakhir nih. Udah mau terakhir, terus udah gitu gue juga udah ngerasa, bosen di Jakarta kan. Gue merasa bosen banget di Jakarta, cowoknya nggak ada yang asik. Terus karena ya itu gue ngerasa karena gue tuh sebenarnya nggak ada yang mengikat gue, keluarga nggak ada, anak nggak ada, gue bebas kemana aja kan. Jadi gue ngerasa gue pingin kerja di luar negeri dengan tantangan baru gitu. Ya udah akhirnya gue lamar kerja deh sampai akhirnya ya gue lamar kerja ke non-profit dan NGO. Pokoknya gue waktu itu beneran nyari kerja, fokus tiap malam itu kayak cari lowongan, udah gitu apply, pokoknya apply banyak banget. Semua gue apply, yang dari resolusi konflik di Irak, terus penanganan pembangunan di Bangladesh, di Bangkok, pokoknya semua gue apply, nggak pandang bulu. Yang penting gue mau keluar negeri. Terus tapi alhamdulillah sih yang menyambut itu organisasi internasional di New York gitu. Ya udah akhirnya gue berangkat ke New York. Gitu. Nah, lu kan bilang tadi gue apply karena ada, maksudnya tuh kalau organisasi itu yang agak heran tadi gue dari perkataan lu, ada yang konflik di Irak, ada yang di Bangladesh kayak gitu. Memang itu per project di hire-nya atau memang lu di hire non-profit organization buat beberapa kasus mereka? Buat per project. Oh, per project. Jadi emang per kasus, ada kasus ini mereka hiring, ada kasus ini mereka hiring. Iya. Itu gue baru tahu malah. Iya. Nah,
orang tua lu gimana kan, misalnya gua lagi apply nih kemana, lagi ngurusin konflik di Irak gitu, apakah mereka wow gitu maksudnya anak gua mau ke Iya, mana nih? kayaknya kayaknya kalau gue ke Irak agak susah minta izinnya. Oh iya, jadi tetap diseleksi juga ya sama orang tua ya, dan alhamdulillah nggak ke zona yang terlalu membahayakan Iya mungkin. sih. Nah, di akhirnya lu dipanggil di New York, itu case-nya masalah apa tuh yang international organization ini? Um, di New York, gua kerjanya buat badan koordinasi, kayak BNPB-nya gitu lah. Oh iya iya iya, Bencana alam dan bencana alam. konflik Hmm, hmm, hmm. tuh. Jadi ya kita ngasih koordinasi kalau ada bencana alam dan kalau ada misalnya Kalau 9/11 lu di sana nggak? enggak, waktu Oh 9/11 gue iya, iya, masih iya. kuliah. Oh masih kuliah ya, iya iya. Gua di sana maksudnya. Di kan lu masih itu. Nah, kalau Iya. tsunami, bukan tsunami, ada kan kalau di Amerika itu ada lagi badai Katrina ya. Lu ada? Katrina Nggak ikut? enggak, gue belum belum ya. Belum Gue ya? di New York kenanya badai Sandy waktu itu. Oh iya Sandy, iya iya Ya. iya. Nah itu Sayang juga gue nggak ada listrik. jadi lu gimana tuh pengalaman lu waktu menanggulangi si badai Sandy ini? Ya penasaran juga sih gue. Maksud itu pas lu terjun ke sana kondisinya kayak gimana, dan apakah memang kalau nggak ada listrik lu juga memang harus hidup dengan api unggun atau whatever dengan genset gitu atau gimana, kayak kayak militer gitu atau gimana? Jadi lucu ya pas lagi Hurricane Sandy, karena gue kan emang kerjanya bantuin buat bencana alam kan. Jadi Hmm. selama setahun itu udah kerja nyaris setahun deh di New York. Hmm. Kerjanya tiap hari itu eh, pokoknya gue bantuin bencana alam, bikin peta lah segala macem. Hmm. Nah pas Sandy terjadi itu, waktu hari pertama Hmm. gue masih ada listrik dan gue tuh masih kayak bikin peta, bikin ini buat Sandy, buat segala macem gitu. Kayak gitu beberapa jam kemudian apartemen gue listriknya mati. Terus? Terus udah gitu gue tuh, tapi si apartemen di depan, kayak di seberang jalan gue itu Hmm. nggak mati. Terus gue kayak Hmm. yang nungguin, bentar lagi nih mati nih. Hmm. Taunya dia nggak mati dong. Jadi perbatasan mati listrik itu pas banget di jalan apartemen gue. Beda gardu ya, kalau di sini beda gardu kali ya. Sebel banget gitu kan. Udah gitu ya nggak ada air, nggak ada gas, nggak ada listrik. Terus udah gitu apartemen gua tuh di lantai 33 kan. Jadi gua kalau mau ke atas, mau keluar turun tuh naik gimana turun dong? 33. Naik Pakai tangga, ya. maksudnya pakai senter 33 ke bawah kan lumayan, naik ke atas lagi. Iya. Udah wah gila 33 lantai. Terus ya kira-kira seminggu lah. Tapi waktu itu ada teman gue sih yang berbaik hati menampung. Di situ. Jadi nggak perlu di apartemen itu. Ya 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 ya. Nah, abis dari New York itu, terus lu kemana lagi tuh? Enggak sih, gue kerja Stay di di situ New lama. 10 tahun ya. Oh 10 tahun. Wow. Dan lu berarti dealing sama beberapa case ya yang di sana ya, bencana alam itu. Oh, Iya, iya. keren banget nih pengalamannya. Maksudnya ya kok ini pengalamannya emang bener-bener challenging banget. Nah cuman pertanyaan gue sekarang, pas kemarin kan kita ngobrol-ngobrol. Jadi sekarang gimana? Gue sekarang lagi interesting sama desain grafik malah sekarang lo. Oh iya, itu juga menjadi belokan berikutnya. Jadi emang gue tuh dari SMA sih sebenarnya. Enggak, dari dulu gue suka gambar dan pas SMA gue menemukan dunia graphic design dan gue suka banget. Kayak iya, gue mau jadi graphic designer, tapi gue gak keterima FSR di ITB, ya sudah lah ya. Dan gue udah kayak melupakan mimpi itu. Nah pas di New York itu unit tempat gue kerja, unitnya itu emang unit visual. Jadi gue bikin peta,
Dan peta itu emang digunakan sebagai visual buat report, buat meeting, buat infografik gitu kan. Nah, jadi dari awalnya bikin peta, kemudian mengembangkan peta itu sebagai alat komunikasi, sebagai produk komunikasi. Jadi ya udah, jadi akhirnya gue belajar graphic design lagi, dan gue senang banget sih karena akhirnya ketemu lagi sama kesukaan gue kan. Jadi ya udah akhirnya gue semakin happy gitu loh, bikin peta, bikin infografik, bikin layout report. Jadi ya udah akhirnya gue on the job training, belajar sambil ngerjain sambil belajar gitu. Tapi masih di dalam naungan si non-profit organization ini? Ya masih ya. Wah, laki banget loh. Jadi emang menggunakan graphic design, menggunakan komunikasi visual untuk itu mengkomunikasikan advokasi kita, pesan-pesan kita tentang orang-orang yang terkena bencana, buat donor, buat publik gitu. Nah, ini gue mau nanyain tentang masa lu ke Mozambik, lu ke New York, masuk ke beberapa daerah di Amerika gitu ya untuk ngebantu bercanda. Banyak sih orang Indonesia juga yang ada di perusahaan itu? Enggak terlalu banyak. Jadi Indonesia itu emang termasuk kita bilangnya underrepresented country ya. Apa tuh artinya? Artinya emang sedikit orang Indonesia yang. Tapi memang kalau misalnya ada yang hire, chance-nya lebih tinggi dong karena butuh diversifikasi kan? Betul. Jadi kalau perempuan dan berasal dari negara yang perwakilannya kurang akan diutamakan gitu. Tuh, yang mau tuh biar nemenin kita silahkan apply. Nah terus kalau ini apa? Lu kan berarti orang Indonesia dikit ya. Terus udah gitu kayaknya nggak banyak orang yang mengenal physically seperti kita gini. Waktu lu ke Mozambik, waktu lu ini suka nyangka lu dari mana gitu, atau nanyain lu dari mana gitu, ada? Kalau di Amerika sih biasanya disangkanya orang Filipina ya, karena di sini banyak banget orang Filipina kan. Pas di Mozambik itu yang lucu, soalnya kayaknya mereka nggak pernah deh lihat orang Asia dari Southeast Asian, dari Asia Tenggara. Kan taunya tuh orang Cina, Jepang, Korea kan. Menalu ini lagi imut-imut gitu kecil kan, di tinggi-tinggi kali ya. Jadi gue tuh kalau jalan kayak diliatin orang itu kayak aneh banget sih ini, kayak mereka nggak pernah gitu lihat orang kayak gitu. Tapi lu sempat ngobrol sama warganya atau enggak? Maksudnya ada yang nanyain gitu dan lu jelasin itu, terus mereka gimana? Ya mereka tuh kayak terus yang lucu tuh gue ngobrol sama resepsionis hotel gue kan, karena dia tuh tiap gue keluar dari kamar lewat resepsionis dia tuh kayak yang heran gitu, terus akhirnya ngobrol kan, terus mereka dari Indonesia ya, kayak nggak ngeh juga sih mereka Indonesia di mana. Iya aja gitu. Terus pas besoknya gue lewat lagi tuh dia yang, Miss, kamu dari Indonesia ya? Kamu pindah aja ke sini karena ngapain di Indonesia? Di Indonesia itu ada tsunami, ada gunung meletus, ada kebakaran. Lah di lu ada banjir gitu. Kayak yang baru tahu gitu, Nah terus seru ya. Terus lu ada nggak kalau bisa sharing nih pengalaman terbaik sama terburuk lu ketika lu melakukan pekerjaan ini? Apa ya terbaik? Terburuk ya, deh, terbaiknya terbaiknya sih gue ngerasa alhamdulillah walaupun jalan gue tuh belok-belok, alhamdulillah gue akhirnya jadi graphic designer karena emang gue suka banget sama graphic design gitu. Iya. Jadi kayak apa ya, kayak misalnya lu udah punya mimpi banyak, terus lu akhirnya putus asa dan melupakan mimpi itu, pada akhirnya dipertemukan lagi dan bisa berkarir di bidang itu tuh gue seneng banget gitu. Dan alhamdulillah di jalur non profit juga, jadi menurut gue pas aja gitu. Pengalaman terburuknya apa ya,
Iya, pengalaman Atau terburuk. atau emang nggak Iya, ada? Kalau homesick gimana tuh? Paling homesick tuh kapan tuh? Pernah nggak ngerasain paling homesick banget? pernah sering. Paling homesick itu kalau lagi capek, habis ngerjain laporan, itu gue suka tiba-tiba homesick. Apa? Kayak entahlah, mungkin karena kalau capek itu kita kayak butuh sesuatu yang nyaman kan. Jadi gue Hmm, kayak tiba-tiba ngidam momogi gitu. ke makanan ya. Receh ya. Kok pingin momogi ya? Terus sama Apa pingin roti coklat itu ya. apa gua ini ya? Apa gua usaha di sana ya? Ya betul Homesick betul. house. Ini. Gua Iya jualin betul. barang-barang yang bikin lu homesick udah ada di situ gitu. Receh. Nah, apa Tuh. ya memang berarti setelah 10 tahun lu di sana juga tetap ya nggak bisa ada yang apa ngegantiin rumah tempat tinggal di negara kita sendiri kali ya gitu. Ya gue juga sama sih. Maksudnya Iya. apalagi kadang-kadang kalau misalnya lagi Idul Adha atau apa gitu, biasanya kita nyembelih gitu gimana gitu ya. Gitu. Nah, Iya. kalau ini pertama kali lu ini tuh paling berat tuh buat beradaptasi apanya sih? Misalnya datang ke sebuah tempat gitu kan. Berarti kan kayak itu lu adaptasi makanan. Ah, tapi cuman ke Mozambik doang yang beda ya berarti ya. Nah, di Mozambik Em, makanannya apa sih? Makanannya apa ya? Karena gue waktu itu di lapangan kan, dan di sana tuh cuman restoran, cuman Hmm. ada dua gitu kan. Jadi ya makanannya ya nasi, terus ya gitu ya. Ada Tunggu, cewek nasi di dari Mozambik ada NGO nasi. itu, ada nasi. Tapi Oh, nasinya aneh gitu, kayak bulat-bulat gitu, kayak apa ya? Udah gitu agak kayak lembek. raskin. Raskin. Iya ya, wah Kalau di gue, kurang tahu. kalau di kita yang kecil-kecil itu kan yang kepotong-potong kan si nasinya itu. Kalau Enggak, di, justru dia agak gede-gede, oh agak gede-gede. kayak jadi emang beda. Udah gitu, udah gitu kan si restorannya itu menunya nasi sama ikan sama ayam sama kambing. Terus udah Terus? gitu katanya, oh ada cewek dari NGO mana baru aja keracunan salmonella, jadi Hmm. jangan makan ayam ya. Jadi udah pikir pilihannya antara ikan, kambing tiap hari Oh makan itu. gitu. Terus udah gitu emang pas kita ke lapangan persiapannya kayak mau camping gitu, emang bawa tenda, terus bawa makanan kaleng, roti, jadi ya emang makanan darurat. Gitu ya. Nah, sekarang tuh lu katanya mau pindah lagi ke Belanda rencananya ke depannya itu. Nah, ada apa nih di Belanda nih? Apakah pekerjaan yang non profit masih atau beda lagi? Masih kerjaan sama, cuman ke relokasi kantor aja, Oh, relokasi dipindahin kantor dari aja. kantor New York ke kantor Belanda ya. Apa perbedaannya US sama Belanda culturesnya? Lu lebih suka yang mana? Atau sama Indonesia nih tiga nih berarti. Apa ya, ya maksudnya ada bagusnya ada enggaknya sih Hmm, masing-masing. hmm, Yang gue suka dari kultur Indonesia adalah bertebaran abang-abang nasi goreng dan siomay dan itu the best sih. Kayaknya orang bule-bule juga ya, mengakui kok ekspat-ekspat tuh yang paling ngangenin pasti itu sih. ya maksudnya kayak oh udah mau makan apa aja gampang. Terus ya gimana sih, di Indonesia kan ada keluarga gue kan di sana kan, jadi ya Hmm, pasti pulangnya ke Indonesia. hmm, Em, yang gue suka dari Belanda itu adalah mereka banyak bersepeda, terus hmm, karena gue suka naik sepeda. hmm, hmm, Terus mereka itu direct orangnya tuh kalau ngomong gitu. nggak basa-basi Uh, gitu ya. sih ya. Terus yang gak gue suka dari Belanda, cuacanya kurang oke karena mereka banyakan hujan dan dingin kan Oh gitu. gitu ya di sana ya. Kalau bersepeda di Iya, Belanda itu emang banyak lurusnya atau naik turun sih kayak di Bandung? enggak, mereka mah datar, orang Datar. gunung, ada kayak berapa ya, 400 meter kalau nggak salah ya Oh gitu ketinggiannya. ya. Ya 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 ya. Jadi gampang bersepeda. Ah, terus Kalau di ya US? di US yang gue suka New York ya, walau karena pengetahuan gue di US terbatas. Hmm, New York, gue kan hmm, tinggal di. Yang gue suka itu New York,
rame banget, melting point banget. Jadi saat gue datang ke New York tuh emang udah berbaur aja gitu, nggak ada orang yang ngeliatin ini orang dari mana sih, karena semua orang emang beragam kan di sana. Oh gitu ya, ya. Terus terus gue suka kotanya 24 jam. Betul, 24 jam. Jadi jadi kalau lapar jam 2 malam tuh kayak, oh walaupun nggak ada warung Indomie ya, tapi ya ada lah warung-warung gitu. Iya, iya, iya. Uh, Terus gue suka uh, orang New York itu terbuka. Jadi kalau kita ketemu orang di bar, di party, di mana-mana tuh mereka kayak seneng ngomong gitu kan. Uh, jadi ya hangat gitulah pribadinya. Yang gak dari US, dari New York, ya itulah segala macam kayak. Yang pasti harga mahal ya. Betul harga mahal. Sama ya itu kayak budaya konsumerisme mereka gue nggak terlalu suka, dan budaya apa? budaya apa tuh? Konsumerisme. Jadi kayak emang ada tuntutan untuk beli gitu kan. Ada banyak tuntutan untuk menghabiskan duit, mengkonsumsi jasa dan barang. Terus kayak kapitalisme itu gue gak suka. Iya. Maksudnya tuntutan buat membeli itu emang dari peer pressure atau dari emang gimana? Nggak ada peer pressure sih, tapi kalau misalnya dikit-dikit ada iklan, dikit-dikit sebagai konsumen tuh gue akui sih, sebagai konsumen itu di Amerika dimanjakan banget gitu loh. Kayak lu mau beli ke Amazon tuh pilihannya banyak, udah gitu murah, udah gitu intinya lu nggak tahan godaan gitu ya. Betul kan? Jadi kita tuh ibaratnya gini loh, gua mau beli meja bekas itu lebih murah meja yang baru. Iya. Menurut gue itu kan nggak masuk akal. Jadi gue kurang suka itunya. Oke. Jadi lu mau jual barang-barang bekas juga gak susah ya. Jadi malah jadi mendingan dibuang ya. Tapi sayang gitu kan dibuang ya ngerti gue. Juga harus bayar. Oh ya, sekarang harus bayar kalau saya buang sampah. Ada ya kalau banyak sih, kalau biasanya sampahnya sampah besar gitu kan. Kayak kasur, meja gitu. Ya. Cuma ada juga yang Dit, buat closing sama ini, ada nggak lu word of wisdom atau selama perjalanan lu dari kecil sampai sekarang ada suatu prinsipal nggak yang sebenarnya baru lu sadarin, gua tuh sebagai manusia harusnya tuh kayak gini loh, yang poin-poin yang terpenting di hidup gua gitu. Wah, agak dalam nih pokoknya. Jadi ada nggak maksudnya? Ya kayaknya dari dulu itu gue selalu merasa ingin jadi orang baik gitu kan. Nah tapi semakin lama hidup itu orang baik itu apa sih definisi orang baik? Prinsip gue itu selalu itu jadi orang baik, berguna, menolong buat sesama. Klise ya, cuman kadang-kadang nggak segampang itu gitu loh. Kita bisa mempraktekkan itu di kehidupan sehari-hari gitu. Kayak jadi orang baik, ngomong yang jujur, santun, dan pokoknya itulah, pokoknya selalu ingat orang lain. Iya. Luar biasa nih kita. Oke deh kalau gitu, makasih banget Dit, gue seneng banget ngobrol sama lu. Jadi ntar gue kalau misalnya boleh, gue pengen ada sesi lain ngundang lu lagi, kita bicara tentang hal-hal yang terfokus, mungkin masalah buku lah yang lu suka, dan masalah movie kayak gitulah, atau misalnya kasus-kasus per kasus yang lu ngerasa, Wen ini gue pengen angkat nih karena karena seru gitu ininya atau karena bisa jadi inspirasi nih buat orang-orang. Boleh ya, ntar gue hubungin lu lagi. Ya,
Dengan senang hati dan gue senang banget bisa ngobrol lagi, kontak Iya, lagi sama bener. lu Alhamdulillah dan setelah sekian berbagi lama ya. cerita. Iya. Mm-mm. Thank you banget Dita. Nanti ketemu lagi ya. Sama-sama. Iya, Ya, Assalamualaikum warahmatullahi oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.